Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Sebenarnya untuk ukuran channel horor pembukaannya atau openingnya ini terlalu imut ya. Ini masih opening pageant, tapi ntar aku pikirin pelan-pelan gimana untuk membuat opening lagi supaya lebih misterius, jadi lebih layak untuk menjadi konten horor gitu, untuk menjadi channel horor gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita kan sesekali bahas horor, sesekali bahas kriminal, sesekali bahas pageant lagi gitu kan. Tapi sebelumnya, sebelum saya membawakan cerita hari ini, saya tentu saja akan menyapa kalian yang sudah sudi dan berkenan untuk berkomentar di kolom komentar. Ada Maulidan Darla, Tata Indonesia winner Miss Supranasional. Ya, selamat Tata, selamat Indonesia. Kemudian ada Bang Hans 3925. Sebenarnya memang ada rongga tersebut, tapi itu gak sesuai ekspektasi manusia katanya. Thank you banget ya Bang Hans yang sudah berkomentar. Dan juga memoriku melayang ke tahun itu, kata Eliza Bu RT-nya dari Banyuwangi. Buat kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Buat kalian yang sudah setia di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan ramaikan kolom komentar. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor yang datang dari seseorang yang bernama Tarsum. Jadi Tarsum ini, Bapak Tarsum ya, Bapak Tarsum ini tinggal di Bekasi, Jawa Barat, yang mengklaim bahwa apa yang ditulisnya ini dalam sebuah artikel adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh keluarganya sendiri. Di mana Pak Tarsum ini memiliki keponakan cowok namanya Hendra yang kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Ningsih. Kenapa dia ini menikah padahal umurnya masih sangat muda, yaitu 22 tahun, di mana Hendra ini bekerja di sebuah PT di Bekasi, Jawa Barat. Bukan karena apa-apa, karena memang tradisi di dalam keluarga mereka ini kebanyakan menikah muda. Jadi nggak jadi masalah mereka nikah muda. Oke, jadi Hendra dan juga Ningsih pacarnya ini menikah di usia 22 tahun, sama-sama 22 tahun. Dengan harapan nanti saat anaknya sudah besar nih, mereka berdua ini bapak ibunya tuh masih muda. Jadi masih bisa melihat cucu dan juga cicit nantinya gitulah ya. Akan tetapi di luar dugaan, ternyata setelah Hendra dan Ningsih ini menikah, ternyata tidak serta-merta dikaruniai momongan segera. Jadi Allah tuh masih mengulur waktu, mungkin memberikan waktu mereka untuk berbulan madu gitu kalau positif thinkingnya, karena dimana Hendra dan Ningsih ini baru dikaruniai momongan setelah tahun kedua ada tanda-tanda kehamilan nih. Nah, ini di sini mulai ceritanya. Jadi seperti tadi di awal, Hendra dan Ningsih ini memang buru-buru dinikahkan untuk mendapatkan segera momongan di usia yang masih muda, 22 tahun. Tapi setelah mereka menikah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, belum ada tanda-tanda kehamilan atas si Ningsih ini. Tapi nggak apa-apa, mereka bersabar, terus berdoa kepada Allah, semoga secepatnya diberikan momongan, supaya nggak lama-lama gitulah nunggu anak. Ternyata di tahun pertama pun setelah mereka lalui pernikahan ini, mereka belum juga dikaruniai momongan. Barulah di tahun kedua pernikahan mereka, tiba-tiba pada suatu pagi Ningsih ini bilang nih ke suaminya, Mas Hendra, sepertinya aku ini hamil. Kenapa kok begitu kamu bilang? Karena aku dalam 2 bulan belakangan ini aku tidak mengalami datang bulan. Nah, mendengar pernyataan atau perkataan dari istrinya ini, Hendra tentunya sangat bersuka cita. Demikian juga dengan orang tua mereka, kedua belah pihak berbesan-besan itu mereka sama-sama senang. Karena sepertinya memang tanda-tanda kehamilan itu sudah mulai nampak. Dan itu artinya apa? Mereka akan segera mendapatkan cucu. Setelah diperiksakan ke dokter kandungan, ternyata benar Mbak Ningsih ini mengandung anak pertama. Dan setelah diketahui Ningsih mengandung anak pertama, Hendra pun berpesan pada istrinya, ini anak pertama kita, jadi kamu harus menjaganya dengan baik-baik. Jangan sampai ada apa-apa di kandungan kamu atau di kehamilan kamu. Baik mas, kata si Ningsih ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, hari demi hari mereka lalui dengan tidak sabar menunggu momongan atau buah hati pertama mereka lahir ke dunia ini. Dan mereka pun terus menjaga kandungan Ningsih dengan sebaik mungkin. Dari gizi, makanan, juga si Ningsih ini nggak boleh capek-capek bener. Karena takutnya ada apa-apa sama kandungan. Karena ini adalah kehamilan pertamanya Ningsih. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampailah Ningsih hamil di usia 8 bulan kandungannya. Jadi sebenarnya sebulan lagi kurang lebihnya sudah akan melahirkan. Tiba-tiba pada suatu pagi Ningsih ini bilang ke suaminya, si Hendra, Mas, sepertinya akan ada sesuatu nih dengan kandungan saya. Loh, kenapa kamu bilang begitu? Katanya, semalam aku mimpi. Mimpi apa kamu? Katanya si Hendra kan. Aku mimpi, di dalam mimpiku itu aku melihat ada sesosok kakek-kakek dengan jenggot dan juga surban putih, Mas. Dia bilang akan mengambil sementara bayi yang sedang aku kandung, Mas. Ah, sudahlah, itu kan cuma mimpi. Mimpi itu bunga tidur, Ningsih. Nah, mendengar penjelasan suaminya, Ningsih berpikir, bener juga ya. Mungkin itu memang cuma karena kecapean atau berhalusinasi atau karena apalah, sehingga dia mimpi atau
atau terlalu mengkhawatirkan kondisi kandungannya juga bisa, pikirnya Ningsih begitu. Tapi ternyata 2 hari setelah mengalami mimpi tersebut, pada tengah malam tiba-tiba Hendra dikagetkan oleh suara jeritan Ningsih. Kenapa bisa begitu? Kenapa Ningsih menjerit? Ternyata pada waktu tengah malam sekitar jam 2 dini hari, Ningsih itu terbangun untuk pipis. Kemudian waktu dia mau bangun nih, dia mendapati perutnya yang tadinya sudah membesar karena dia sudah hamil 8 bulan, tiba-tiba kempes rata seperti tidak pernah mengandung sama sekali. Nah, mendengar jeritan istrinya, Hendra pun terbangun kaget. Dia tanya, kenapa kamu menjerit? Ternyata Ningsih pun menceritakan bahwa kandungannya hilang. Nah, Hendra nggak serta-merta percaya, dia langsung memeganglah perutnya si istrinya ini, si Ningsih. Ternyata Hendra pun kaget. Dan gak nunggu besok-besok, dia pun langsung keluar kamar. Dia ngetok pintu kamarnya bapak dan ibunya untuk memberitahukan berita ini. Karena memang ini bukan hal yang biasa sebenarnya. Ada orang, ini ada perempuan yang tadinya udah hamil besar, tinggal nunggu lahiran sebulan lagi. Tiba-tiba perutnya kempes rata dan seperti seolah-olah tuh gak pernah hamil sebelumnya gitu. Dan Ningsih pun saat ditanya, dia tuh tidak merasakan sakit atau nyeri atau apa di dalam perutnya. Dan tidak merasa ada gangguan-gangguan apa pada sore harinya waktu mereka berangkat tidur itu. Langsung heboh lah seisi rumah itu kan. Dan kemudian katanya ibunya si Hendra, by the way mereka ini tinggal di rumahnya Hendra. Jadi katanya si ibunya si Hendra sama bapaknya Hendra juga bilang, ya sudah sekarang kalian istirahat dulu, besok pagi kita ketemu Bapak Ustadz di kampung sebelah. Karena memang mereka tuh ada penasihat spiritual keluarga gitu. Namanya Pak Ustadz Ahmad lah, kita sebut saja begitu. Nah betul saja, keesokan paginya setelah mereka mandi, sarapan, mereka pun berangkat pergi bergegas ke rumahnya Pak Ustadz Ahmad. Dan di sana Pak Ustadz Ahmad yang diyakini memiliki kemampuan supranatural yang lebih daripada yang lain, itu mengatakan bahwa betul, bahwa mimpi yang dialami Ningsih beberapa hari yang lalu itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tetapi merupakan salah satu firasat bahwa akan ada sosok gaib yang akan mengambil bayi yang ada di dalam kandungannya Ningsih. Tetapi Pak Ustadz Ahmad juga bilang nih sama Ningsih dan juga Hendra sama keluarganya bahwa kalian tidak perlu khawatir, ini adalah golongan jin dari golongan putih. Dan janin ini hanya dibawa sementara waktu. Saat ini, bayi dalam kandungan Ningsih ini dibawa oleh jin tersebut dan dibesarkan, dididik, digembleng ilmu-ilmu yang baik-baik di atas puncak gunung yang berada di Cirebon. Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Ahmad, Ningsih, Hendra yang tadinya itu histeris dan dia ketakutan banget dan gak tahu apa yang terjadi, mereka sempat ngiranya ini tuh ada sebuah ritual guna-guna yang menimpa keluarga mereka, dan mereka pun akhirnya sekarang mulai mengikhlaskan tentang apa yang terjadi. Dan karena mereka sudah ikhlas, tahun-tahun berikutnya mereka jalani juga dengan ikhlas, dan si Ningsih pun belum ada tanda-tanda kehamilan anak berikutnya. Sampai pada suatu ketika, dia itu mengatakan lagi pada suaminya si Hendra ini. Dia bilang, "Mas, kayaknya aku sekarang hamil lagi." Ini by the way udah tahun ke-10 pernikahan mereka. Jadi berselang 10 tahun setelah kandungan pertamanya itu hilang. Dia pun bilang ke suaminya, kayaknya kita perlu cek lagi nih kandungan aku karena sepertinya aku tuh lagi hamil, Mas. Nah, mendengar kata-kata istrinya ini, Hendra pun mengabulkan. Akhirnya istrinya pun diantarkan nih ke dokter kandungan untuk cek kehamilan. Nah, selagi di jalan nih di dalam mobil, Ningsih bilang, sebenarnya Mas, 3 hari yang lalu aku bermimpi bertemu dengan sosok yang sama 10 tahun yang lalu, seorang kakek-kakek berjenggot dan berjubah putih, bersurban putih itu datang lagi ke mimpiku, Mas. Lantas apa yang dia bilang, kata si Hendra? Dia bilang, aku sudah cukup menggembleng anakmu dan sekarang waktunya aku kembalikan lagi anakmu ke pangkuanmu, katanya si Ningsih gitu. Dan ternyata benar saja, setelah sampainya di dokter kandungan, ternyata setelah kandungannya diperiksa, Ningsih dinyatakan hamil. Tapi ini hamilnya tuh mulai dari awal ya, bukan yang hamil melanjutin hamil yang dulu yang 8 bulan tinggal sebulan lagi terus langsung melahirkan langsung gede, enggak. Hamilnya dari kecil dulu. Jadi setelah 9 bulan kemudian Ningsih pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu, sangat sehat. Dan setelah kelahiran putra pertamanya ini, percaya atau tidak, Hendra, Ningsih dan semua keluarganya ini yakin dan percaya, kok sepertinya kita itu merasa kalau setelah kelahiran cucu pertama kami ini, anaknya Hendra sama Ningsih ini, keluarga kita itu mulai berubah sedikit demi sedikit, taraf kehidupannya itu mulai membaik. Yang tadinya orangnya itu sederhana-sederhana saja, bisnis yang mereka tekuni menjadi berkembang dengan sangat pesat, bisa beli rumah, bisa umroh, bisa naik haji malah. Mereka mulai percaya 100% apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad 10 tahun yang lalu kira-kira, mengatakan bahwa sebenarnya bayi ini tidak dicuri, tetapi bayi ini hanya dititipkan atau diambil sementara, diasuh oleh sosok gaib dari golongan
rombongan jin putih untuk digembleng ilmu-ilmu kebaikan di atas puncak Gunung Cirebon. Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, anak ini tumbuh dewasa, tumbuh dewasa, tumbuh dewasa. Benar saja dia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan sangat cepat bila diajarkan segala sesuatu tuh cepet nangkepnya, cepet bisa. Mau diajarin baca, tulis, berhitung, ngaji, itu dia tuh cepet banget, hafalannya pun bagus. Dan sejak saat itu Ningsih, Hendra dan semua keluarganya pun menjaga anak ini dengan sebaik mungkin. Sebut saja ini namanya Andi ya, menjaga Andi ini dengan sebaik mungkin. Bagaimanapun juga ini adalah cucu dan anak pertama mereka yang harus mereka jaga, dan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari segala doa. Tentang semuanya yang gaib-gaib itu mereka meyakini ya mungkin saja itu benar, Pak Ustadz Ahmad adalah seseorang yang diberikan kelebihan, tapi bagaimanapun juga untuk selanjutnya kita harus mendidik anak kita sendiri. Oke, itu tadi adalah sebuah cerita horor yang ditulis oleh Pak Tarsum, dan beliau mengklaim kalau kisah ini adalah kisah nyata yang dialami keluarga dekatnya sendiri, yaitu keponakannya Hendra dan juga Ningsih. Mereka tinggal di Bekasi ya, by the way. Di luar ini kisah benar-benar nyata atau tidak, setidaknya ini cerita udah bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian dan menambah koleksi horor kalian. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.